wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iis Mawaddah dengan NIM D1A 021440 dari kelas Hukum Administrasi Negara F1 dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya SHMH. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apakah pengadilan tata usaha negara secara absolut berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pilkada ataupun keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratif. Sebelumnya, kompetensi absolut ini berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai yang pertama, apakah PT UN secara absolut berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pilkada. Bahwa pada masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sikap PT UN terhadap sengketa pilkada sangat beragam, mulai dari tidak lolos dismisal tetapi ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh majelis hukum, bahkan ada yang gugatan dikabulkan. Maka setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sikap PT UN hanya satu dan sangat tegas, yaitu menyatakan pengadilan tata usaha negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pilkada. Dinamika atau perubahan sikap PT UN tersebut dikarenakan adanya perubahan keadaan hukum dan maksud-maksud lain. Antara lain, memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada setiap tahap, mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil. Menghindari disparitas putusan PT UN dengan putusan MK, membangun budaya hukum masyarakat yang siap menang dan siap kalah, serta menghindari sengketa yang berkepanjangan yang menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Selanjutnya, mengenai persoalan yang kedua, yaitu apakah pengadilan tata usaha negara secara absolut berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa KT UN yang bersifat deklaratif. Pengertian keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan KT-UN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real sudah ada. Contohnya, akte kelahiran, akte kematian, dan sebagainya. Keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Kompetensi PT UN secara absolut tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratif,
karena kompetensi absolut PT UN di Indonesia adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa KTUN yang bersifat deklaratif adalah peradilan umum dalam aspek perdata karena yang disengketakan adalah tentang kepemilikan dan hak-hak keperdataan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.